ini dia lokasi kita belajar pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan belajar batik tulis bersama Cantingan Nenek yang akan dibersamai oleh Mas Alfian. Nah, Mas Alfian ini manajer dari batik tulis Cantingan Nenek. Nah, pagi ini kita mulai proses mewarnai batik tulis dengan cara mencolet. Bagaimana proses lengkapnya? Kita langsung saja ke lokasi ya. Oke. Nah, anak-anak, ini dia Mas Alfian. Dia adalah seorang manajer Cantingan Nenek. Mas, boleh diceritakan Cantingan Nenek itu seperti apa? Oke, sebelumnya saya mau ceritakan Cantingan Nenek itu seperti apa. Jadi Cantingan Nenek ini kami produsen batik tulis yang berada di Jogja. Jadi batik tulis kami itu memakai gaya kontemporer. Jadi kami menerapkan gaya kontemporer dengan pilihan warna yang lebih terang. Seperti itu. Oh ya, untuk contoh-contohnya seperti apa, Mas? Oke, saya akan tunjukkan contoh produk kami. Jadi ini salah satu contoh produk kami. Ini produk kami yang bentuknya masker. Jadi contoh produk maskernya, ini kemasan kami seperti ini. Kemudian produk maskernya, ini kami memilih warna-warna terang dan kami mengangkat aktivitas masyarakat tradisional di Indonesia. Kalau ini kami mengangkat gambar penjual pete. Selain penjual pete, kami juga menggambar motif nelayan, kemudian menjala ikan, kemudian motif petani, seperti itu. Oh iya, iya. Berarti memang apa ya, mengangkat lokalitas ya, Mas? Ya, benar sekali. Oh ya, kalau dilihat dari warna-warnanya, Cantingan Nenek ini cenderung menggunakan warna yang cerah. Berarti pangsa pasarnya anak-anak muda, bukan begitu, Mas? Jadi kami sengaja menggunakan warna yang cerah karena memang kami ingin menyasar pangsa anak muda. Oh iya. Kami ingin mencoba membuat pasar di ranah baru karena selama ini batik tulis hanya digunakan untuk orang-orang dari golongan orang tua atau untuk acara-acara formal. Jadi kami ingin mengangkat untuk pasar anak muda, seperti itu. Oh iya, dengan begitu jadi lebih santai ya warna-warnanya. Benar sekali. Iya. Untuk proses pembuatannya nanti kita butuh bantuan Mas Alfian. Jadi nanti Mas Alfian yang akan menilai hasil karya kalian. Dan selama proses pembuatan, kalian boleh bertanya sepuasnya sampai benar-benar paham mengenai batik tulis, ya? Oke, mari. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembuatan batik, yaitu tahap mewarnai. Kali ini kita akan mewarnai dengan cara mencolet. Apa saja bahan yang kita butuhkan? Ini dia. Nah, yang pertama kita butuh spanram. Fungsi dari spanram ini adalah untuk meletakkan kain. Jadi, pinjam kainnya. Nanti, kainnya akan diletakkan di spanram ini, kemudian dipasang penjepit. Jadi, 4 sisi kanan, kiri, dan atas dan bawah akan dipasang penjepit supaya ketika kita mewarnai, kainnya datar sehingga warnanya bisa rata dan tidak tumpah. Seperti itu. Ini dia. Kemudian bahan dan alat yang kedua yaitu toples untuk meletakkan warna. Yang selanjutnya penjepit, kemudian kuas. Selanjutnya air pencuci kuas. Dan yang paling penting yaitu pewarna. Di sini Ibu sudah menyiapkan 4 warna. Kuning, biru, merah, dan hitam. Jadi nanti kita akan membuat warna-warna baru dari keempat warna ini. Seperti itu. Oh ya, untuk kuas tadi, di sini Ibu menyediakan beberapa ukuran. Nanti akan dipakai sesuai kebutuhan. Misalnya objeknya besar, kita pakai yang besar. Objeknya kecil, kita pakai yang kecil. Kemudian, kuas ini memiliki kriteria khusus. Yang pertama, teksturnya lembut. Kemudian, dia bentuknya seperti ini. Menguncup. Jadi ketika kita memakai kuas yang melebar, objeknya akan rusak, warnanya tidak akan rata. Untuk jenis pewarnanya, kali ini Ibu menggunakan remasol. Takarannya 25 gram remasol ditambah 1 liter air.
Sebenarnya takaran tersebut tidak baku, kita bisa menambahkan lagi menjadi 35 banding 1 liter atau 45 atau 50 gram banding 1 liter. Perbedaan tersebut berpengaruh pada kepekatan. Semakin banyak pewarna, semakin pekat. Seperti itu ya. Mari kita campurkan warnanya. Kita buat terlebih dahulu kuning, kemudian nah, yang pewarna pertama ini kuning asli. Kemudian yang kedua kita campurkan dengan merah. Nah, ini sudah jadi oranye. Kemudian yang satunya kita campurkan dengan biru. Ini sudah jadi hijau. Kemudian kita campurkan merah dan biru. Ini sudah jadi ungu. Nah, botol-botol yang kedua yang di belakangnya itu untuk membuat warna muda. Warna muda dibuat dengan cara menuangkan warna asli, kemudian ditambah dengan air. Airnya secukupnya. Nah, ini sudah menjadi warna muda. Jadi nanti setiap warna akan ada warna tua dan warna muda. Seperti itu. Nah, yang ini oranye tua, yang belakangnya oranye muda. Nah, semua warna sudah tersedia. Saatnya memasang kain di spandram. Silakan dipasang, diambil masing-masing ya. Ini. Kasihkan ke temannya ya. Nah, semua kain sudah terpasang di spandram. Ibu akan memperagakan bagaimana proses pewarnaannya ya. Pertama, kita bisa gunakan kuas sedang. Lalu kita celupkan air sebentar supaya dia lebih lembut. Baru kita mulai proses pewarnaan. Misalnya, kita akan mewarnai bagian matahari ini dengan warna kuning. Kita celupkan kuning seperti ini. Kemudian kita bisa beri gradasi oranye di atasnya seperti ini. Nah, proses pemberian gradasi ini dilakukan secara cepat, kemudian dioleskan secara mengusap gini. Diusap-usap terus dengan warna kuningnya sampai dia halus jadi seperti ini. Oke. Bila sudah menggunakan satu warna, kuas ini harus dicuci. Kemudian kita bisa menggunakan warna lainnya. Misal, di luar kita akan menggunakan warna merah seperti ini.
ini dia hasil yang sudah diwarnai seperti ini. Kalian bisa mengeksplorasi warna sesuai ide dan gagasan masing-masing ya. Karena ini kontemporer sehingga warna yang kalian buat bebas sesuai selera. Silahkan coba. Nah, ini Mas Alfian sudah datang untuk menilai karya kalian. Gimana, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oh ya, coba dilihat ya. Ini karya Mia. Ini bagaimana, Mas Alfian? Coba saya periksa dulu ya, Bu. Ya. Untuk karya Mia ini udah kalau buat produk kecantikan nenek ya, Bu. Dari warnanya emang sudah masuk kriteria kami. Jadi kalau produk kecantikan nenek itu memadukan warna cerah seperti kuning, pink muda, merah muda, hijau, kemudian warna gradasi dari hijau tua ke hijau muda, merah tua ke merah muda, seperti itu. Ya, oke. Kalau secara teknis masih ada yang perlu diperbaiki nggak, Mas ini? Kalau secara teknis, mungkin bagian yang seperti ini, Bu, coba pinjam. Ya. Nah, ini kan ada beberapa bagian yang dia keluar dari motif. Oh iya. Nah, seperti ini yang melebar seperti ini, yang kemudian yang ini netes seperti ini, kemudian ini ada juga. Nah, seperti itu sih, Bu. Iya. Oke, secara keseluruhan karya-karya ini sudah cukup baik. Coba Ibu lihat. Nah, perpaduan warna ini menarik. Ketika ada warna muda yang bawah, kemudian warna tua yang atas, kemudian pemilihan warnanya itu dipertimbangkan, itu sudah bagus. Meskipun beberapa karya kalian mempunyai bercak-bercak yang tidak diharapkan seperti ini, kemudian seperti ini, itu akan menjadi masalah ketika backgroundnya berwarna cerah. Tapi misalkan backgroundnya berwarna gelap, dia tidak akan menjadi masalah. Jadi misalkan ini warna pink, kemudian ini kuning, ini ada bercak kuning di sini, itu tidak akan menjadi masalah. Misalkan backgroundnya hitam, karena kuningnya akan tertutup warna hitam. Oke, seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Bu, saya ingin bertanya, selain pewarna Remasol, warna apa lagi yang bisa kita gunakan untuk mewarnai batik ya, Bu? Oh ya, sebenarnya ada banyak sekali jenis pewarna batik yang kita bisa gunakan, seperti Remasol, Naptol, Indigosol, bahkan pewarna alam pun bisa. Tapi untuk teknik colet yang mempunyai kecepatan gradatif paling cepat itu Remasol. Karena kalau Naptol atau Indigosol itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Misalkan kalau warna Indigosol itu cenderung muda, kemudian warnanya baru bereaksi ketika terkena matahari, sehingga untuk kebutuhan mendesak itu kurang fleksibel. Kemudian ada juga Naptol, itu perlu proses yang lebih agak lama dibanding dengan Remasol. Jadi sejauh ini yang lebih gampang digunakan untuk Remasol, kayak gitu. Oh ya, setelah selesai proses pewarnaan ini sudah jadi sampai benar-benar kering. Langkah selanjutnya itu mengunci warna. Nah, bahan yang kita gunakan untuk mengunci warna adalah water glass ini. Water glass ini. Takarannya untuk membuat water glass ini adalah 1 kilo water glass murni ditambah 1 liter air. Seperti itu. Cara penggunaannya gampang sekali. Kita hanya perlu mengoles water glass di atas warna yang sudah dicantum. Warna yang sudah jadi gitu. Kemudian ketika water glass sudah diberikan, kita hanya perlu menunggu beberapa menit sampai benar-benar kering sempurna. Seperti itu. Nah, untuk pengolesan water glass, kita hanya perlu mengoles seperti ini. Di bagian warna batik yang telah kering, kita oleskan saja secara menyeluruh sampai seluruh warna tertutupi. Fungsinya, dengan mengoleskan water glass, warna ini tidak akan luntur. Jadi, water glass ini adalah pengunci warna dari Remasol.
Kalau kita tidak menggunakan water glass, warnanya akan luntur ketika dicuci. Jadi itu. Kemudian ketahanan dari warna juga bergantung pada seberapa pekat dan seberapa kering dari water glass yang kita gunakan. Semisal water glass ini masih basah, kemudian sudah kita cuci, warnanya akan luntur. Tapi kalau warnanya dan water glassnya sudah kering-kering dengan sempurna, bisa kita cuci dan tidak luntur. Nah, seperti ini saja. Oke, kita bisa coba sama-sama. Silakan diwarnai, di water glassi. Di water glassi objek-objek yang sudah diwarnai. Untuk warna yang masih basah, jangan dioleskan water glass terlebih dahulu ya, supaya warnanya tidak rusak. Untuk pengolesan water glass, seperti ini ya, hati-hati jangan sampai rusak warnanya, dan harus benar-benar kering. Mas Alfian punya tambahan mungkin terkait pemberian water glass ini? Untuk pemberian water glass, kita bisa memakai dua alat. Yang pertama kuas dan yang kedua spons. Untuk objek-objek yang kecil kita lebih baik memakai kuas karena itu rawan melebar nanti. Kemudian untuk pemakai spons itu bisa kita gunakan di objek yang besar atau ketika water glass kain dasarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alfian. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Sejauh ini sudah cukup baik dan sesuai standar yang diharapkan. Ibu harap kalian bisa memaksimalkan lagi hasilnya, pemilihan warnanya, kemudian perpaduan, serta gradasinya. Silakan diselesaikan sampai selesai. Nah anak-anak, setelah semua kain selesai diwarnai dan diberi water glass, tahap akhir adalah penjemuran. Silakan susun karyanya di sini. Hati-hati. Nah, proses penjemuran ini berlangsung selama beberapa saat sampai kain benar-benar kering. Karena ketika water glass dan warna benar-benar kering, itu warnanya bisa sempurna. Untuk proses pewarnaan sampai di sini sudah oke. Mungkin Mas Alfian ada tambahan? Untuk sejauh ini belum ada tambahan dari saya. Saya menyampaikan terima kasih pada Bu Delia dan siswa-siswa yang sudah mengizinkan saya untuk membersamai kegiatan Bu Delia dan siswa-siswa, dan harapan saya semoga karya dari siswa-siswa dan keterampilan mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya, terima kasih Mas Alfian. Kami yang justru terima kasih banyak karena telah didampingi selama proses belajar dan telah dinilai. Semoga dari SMK kami bisa berpartisipasi di Batik Mas. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.